suara? Masih. Ada berarti. Bagaimana kalau dulu, kita bakar dulu semangat ya? Penonton, penonton. Masih semangat. Masih semangat. Penonton. Mari kita bakar semangat kita. 1, 2, 3. Bakar. Terima kasih. Silakan Pak Host. Mas Helmi, baru-baru ini dengar-dengar sedang menerbitkan sebuah buku. Ya. Karena sebelumnya Mas Helmi juga banyak kan membuat buku ya. Ya. Dan ini judulnya unik nih. Apa namanya? Pengeliling bumi pertama adalah orang Indonesia. Orang Indonesia. Itu cerita tentang apa, Mas? Ini cuman mengangkat bahwa Indonesia tuh hebat. Jadi selama ini kita ada moto ya, nenek moyangku orang pelaut. Jadi sebenarnya benar karena kita mendapatkan fakta, saya dengan Reinhard Lawas menulis buku, kita melakukan riset, kita menemukan bahwa orang yang mengelilingin bumi pertama itu bukan Magellan, bukan Elkanah, tapi namanya Enrique Maluku tepatnya. Jadi ini bukan hoax, semuanya kita by research dan alhamdulillah sekarang jadi pembicaraan yang cukup menarik. Dan menurut saya apalagi ke depan kan pemerintahan kita kan lebih banyak menitik beratkan pada maritim. Jadi menurut saya ini sangat pas banget gitu timingnya. Kita mengingatkan kepada bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia bahwa orang pertama mengelilingin bumi itu orang Maluku. Orang Maluku sempat ke Palembang, kemudian dia ke Melaka. Di Melaka dia diculik oleh Magellan, dibawa melalui Samudra Hindia ke Portugis, kemudian ke Spanyol. Di sana dia support oleh Raja Spanyol untuk mencari pulau rempah-rempah. Dan cengkeh di Eropa zaman itu abad ke-15-16 itu sama dengan emas. Jadi semua penjelajah dunia melayar meresikukan nyawa hanya untuk mencari Pulau Maluku. Jadi tadi Magellan diantar oleh Enrique ini, dia meyakinkan nih, rajanya bilang, kan mahal, saya bawa orang Maluku nih, Enrique itu. Akhirnya landing atau mendarat di Cebu, di Filipina. Di situ Magellan dibunuh. Ya, jadi oleh karena itu Magellan tidak pernah finish 360 derajat. Dan orang lupa, begitu Enrique kembali lagi ke Cebu, ke Filipina, sementara Ambonnya kan di sini. Dia sudah 365 derajat. Jadi orang lupa. Di Eropa selama ini fakta ini ditutup-tutupin. Ya, jadi sebenarnya by research dari pengakuan manuskrip 18 orang yang selamat, kita tahu bahwa memutuskan sangat confirm bahwa yang orang pengeliling bumi pertama itu adalah orang Indonesia. Luar biasa. Bukunya udah menarik nih. Jadi apa? Bukunya sudah. Ini bukunya. Boleh saya dikasih ya? Iya dong. Alhamdulillah. Untuk Andre juga ya kan. Mas, ini sambil nanya nih Mas. Ya, Dengan terciptanya buku ini dan mengakui bahwa ini adalah orang pertama, apakah ini semua akhirnya seluruh dunia? Oh ya, kita akan lagi menerjemahkan, barangkali akan ada terbitan dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Sunda nggak ada, Om? Bisa juga. Sule lebih tahu. Bahasa Sunda. Pajajaran kalau bahasa Sunda. Terima kasih Mas Helmi. Ya, ada satu fakta yang cukup ini deh. Ini pahlawan ya, sempat diakuin oleh Malaysia. Jadi adalah Harun Amin Rashid mengatakan dia dan diganti namanya di Malaysia menjadi Panglima Awang. Jadi kalau kita ke Melaka, ada jalan Panglima Awang, di museumnya ada patung Panglima Awang. Iya. Jadi sempat diklaim oleh Malaysia walaupun sang penulis mengatakan bahwa dia berasal dari Sumatera. Enrique ini. Kenapa? Karena kulitnya hitam. Ya. Jadi itu yang meyakinkan kita. Dan dari 18 orang yang selamat dia mengatakan ya ke Transilvanus namanya yang mencatat yang dari 18 itu dia mengatakan bahwa menurut 18 yang selamat itu dia adalah orang Maluku. Itu Tapi kasihan Om jadi pada stres nih dengerinnya. Ya, nggak biasa diajak serius, sangat serius. Nggak biasa diajak mikir ketahuan. Apa-apa, jadinya kita mendapatkan ilmu yang belum kita tahu ya kan? Ya. Dan pemirsa juga di rumah jadi akhirnya tahu. Oh iya, akhirnya tahu gitu kan, dan akhirnya mereka juga pasti akan mencari tahu gitu kan, apa betul gitu. Akhirnya nanti mungkin kalau pemirsa yang mau tahu ya beli nih di saya nih. Tapi bukan ini, saya nggak dijual ya yang ini. Masa dikasih saya jual. Oh masih ada deh. Buat penonton di studio kalau mau dapet juga bisa. Bisa, tapi harus ada kuisnya. Ada kuisnya. Kalau ada di. Ya Mas ya, ada kuisnya ya kalau mau dapet itu ya. Ini ada 2 buku nih kuis dulu ya. Pertanyaannya yang ingin dapatkan buku ini, apakah nama grup lawak yang pertama kali mempopulerkan Sule? Ayo. Dari sini tuh. Silakan. Yujeng lu nggak usah, lu tahu. Nama grup lawak saya dulu. Siapa yang tahu? Cewek tuh. Sebutkan nama, alamat, nomor celana, nomor sepatu. Gak jadi jawabnya. Silakan namanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Desira Novalina, asal kuliah mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Ya. Oke. Jawabannya? Jawabannya? SOS. Apa tuh? SOS. Apa itu artinya? Suleo, Bukan. saung orang Sunda. Bukan. Ayo, apa-apa? Bukan, itu adalah nama singkatan dari ketiga Singkatan orang dari yang ada di situ. pendukungnya. Nah, tapi nama grupnya betul. Betul, nama grupnya betul. Odi, Salah. Sule orang. Sule, Oni, Tapi benar tuh SOS Sule, dapat nggak? Oni, sorry. Udah benar itunya, SOS-nya udah benar, tapi artinya bukan. SOS itu adalah semua orang suka. Nah, itu. Tapi karena nama grup yang ditanya SOS berarti benar ya. Benar, dapat ya? Dapat Selamat. satu. Oke, Nanti jamil lagi. silakan. Ya, saya Om Helmi, Saya Om Helmi langsung ya, biar enak ya. Oke, silakan. Oke. Ya, selamat membaca ya. Terima kasih. Oke. Satu lagi Om, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Soal yang kedua apa Mas Embi? SOS, kepanjangan SOS-nya, SOS. 3 orang itu siapa aja sih? Nah, nama dari ketiga personil. orang. Ayo silakan. Yang sekarang sudah ada yang menjabat di DPD Senayan. Dengan suara siapa yang aja? sangat banyak. Nama, alamat sebutkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Fauzi dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Oke. Wih, mantap. Silakan. Jawabannya ketiga S personil. yang pertama yang jelas Sule, udah bener kan Bang? Satu. Benar, benar. Oh, Ini anak O-nya, mukanya susah banget ya. O-nya Oni. Serius, serius. Terlalu serius. Oni kan? Calon akuntan. Ya, Oni, betul. Oni. Satu lagi. Satu lagi apa ya? tetot, habis Tetot. waktunya. Mungkin ada lagi yang lain. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu tahu? kayaknya. Ada yang tahu? Oke, sebutkan Bukan. nama orang tuanya siapa? Silakan. Sule, Oni, Ogi. Yang itu yang ditanya? Betul. Berarti, berhak mendapatkan buku lagi. Om Sony, silakan. Sony Wakwak. Sony, Selamat ya. Selamat. Oke, selamat. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Kuis, hadiahnya masih buku. Punya foto. Main ngasih aja lo. Ya, oke, sudah Ya. ada Sony Tulung dan juga Mas Helmi Yahya. Sekarang kita akan panggil lagi host yang berikutnya. Ini juga host yang luar biasa, terkenal dengan kuisnya Roda Impian dan Taktik Boom. Inilah dia, Charles Bonar Sirait. Om Charles Bonar Apa kabar, Bang? Harus ke sana. Aduh. Le, kasih buku boleh nggak? Hah? Boleh, Boleh, boleh. boleh. Nanti. Nanti Ini aja. udah Nanti ngebut gampang. buku, Mas. Oh, itu bawa buku juga? Bawa. Saya kirain krim malam tadi. Biasanya Bukan krim malam. Kan biasanya kalau krim malam bini gua bungkusnya begini ntar. Nanti kita bikin kuis lagi. Tenang. Oke. Om Sony Tulung juga bawa buku ntar. Oh gitu? Buku gambar. Buat ke gambar muka itu. Om Charles apa kabarnya nih? Baik, Lagi baik, sibuk apa nih sekarang nih? Persiapan bikin buku, lalu ada menyiapkan satu buah novel, kisah nyata dari cerita di Danau Toba. Jadi saya pulang ke Danau Toba, saya ketemu dengan seorang anak di tahun 97 itu ada peristiwa KM Peldatari Karam di sana. Anak ini tidak mampu untuk sekolah. Jadi sampai ke D1, D3, S1 di ITB itu semuanya beasiswa. Sekarang sudah mau lulus master dari Belanda. Wow, luar biasa. Jadi itu cerita nyata di Toba. Akhirnya dibikin bukunya sama Om Charles? Saya bikin novelnya. Saya Oh, minta bikin izin kepada novelnya. yang bersangkutan. Oh. Tapi orang tua dari anak ini ikut dalam kapal yang karam pada saat Festival Danau Toba tahun 1997. Jadi ini cerita nyata, 100 orang meninggal di sana. Oh, pas 1997. 1997 dari antara Samosir sampai ke Parapat itu selalu ada Festival Danau Toba, reguler setiap tahun sekali. Pada saat itu ada kapal yang memang harus menjemput. Terakhir itu kira-kira jam 12 tidak ada kapal lagi. Jadi semua yang ada di Parapat naik ke kapal itu bersama motor. Malam kurang lebih jam 12, karam di sana sekitar 100 orang meninggal. Anak ini selamat dan anak ini pintar dan sekarang S2 dari Belanda. Udah master sekarang ya? Master. Luar biasa. 1997 itu waktu pas naik-naiknya lagu Mungkinkah padahal ya?
Nggak ikut. Apa urusannya lu? Aku udah serius-serius. Le, Apa hubungan? lu kalau mau ngangkat temen, lihat dulu korelasinya ada apa enggak. Ini lagi ngomongin apa lu? Le, Mungkin kan gua bisa nanya, tolong tanyain sama anak itu, tahu nggak lagu Mungkinkah? Tahu. Kan lagi kejadian Kalau soal tahu kalah. memang pasti tahu. Orang lagi musibah mana mikirin nyanyi mungkin kan? Ini nih. Iya, ini bener, kadang-kadang bener. yang bikin saya nggak bisa Bener, lupa Le. apa ini sama dia nih begini nih Mas. Om Charles katanya punya statement kalau bicara itu perlu seni. Kalau bicara itu karena setiap orang punya kesempatan untuk bisa belajar, baik dari Sule dan juga Andre, apalagi yang tampil di TV, mestinya ketika kita bicara, harusnya kita punya misi mendidik. Nah, dalam tayangan ini, talk show ini, saya selalu lihat di beberapa kali tayangan, saya lihat bukan hanya sekedar seni dan hiburan, tapi Sule dan Andre bisa menjadi pendidik, memberikan informasi, memberikan pesan dan nilai buat masyarakat. Amin. Terima Sebetulnya kasih Mas Charles, terima kasih banyak. Karena memang di ini talk show saya kan selalu memberikan info. Jadi kelihatanlah bagaimana orang yang memberikan info itu tentu lebih baik lah. Dibandingin siapa? Ya nggak usah saya sebutin lah. Enggak, tapi memang ini talk show ini selalu ada edukasi buat masyarakat, itu Ya. yang saya senang dan saya juga bisa sekolah di sini gitu kan. Iya iya. Tidak hanya sekolah. Luar biasa. Salut saya sama ini talk show. Dre, ini Oh pertanyaan iya, lagi. buat Ini Om Charles nih. Kamu sempat Om Charles sempat jadi Vice President Marketing di sebuah bank, tapi Ya. akhirnya lebih memilih presenter dan juga public speaking seperti sekarang. Kenapa? Kan dulu sekolah, jadi orang tua bilang, pokoknya mau profesi apapun, yang penting selesai sekolah. Ambil S1, ambil lagi S2. Mas Helmi juga waktu itu memberikan gambaran buat kita, kalau jadi host itu ya harus cerdas. Setelah itu ada bank yang menawari, kira-kira berniat nggak kalau di marketing communications di bank ini Anda pimpin? Oke, saya bilang, dan masuk ke industri di sana, belajar dari Gubernur Bank Indonesia saat ini, waktu itu bantu Pak Agus Martowardoyo, dan dinamis. Karena apa? Karena di bagian marketing communication, saya ketemu juga dengan hal-hal yang saya ketemu di dunia artis. Jadi menurut saya, kita sebagai manusia ditempatkan di mana saja, kalau kita mau punya nilai edukasi, memberikan nilai yang bagus pada semua teman-teman kita, nggak persoalan di tempat, dimanapun. Di TV kek, mau di bank kek. Yang penting kalau kita berkarya, serius, maksimal, kayak Sule dan Andre. Luar biasa. Amin. Mas Helmi, Ya. kalau kemampuan untuk menjadi MC ternama, itu apakah perlu belajar secara formal atau tidak? Profesi apapun harus belajar ya. Ya. Kalau Ya. kita nggak belajar kita akan ketinggalan. Karena sebagai seorang yang bicara di depan umum ya, kita harus satu step lebih dari mereka ya. Jadi karena kita harus menyampaikan mendeliver pesan ya. Kalau Om Sony Tulung, Yes. awal karirnya dulu sebetulnya apa, Mas? Apa memang sudah bercita-cita menjadi host? Dulu pernah punya cita-cita pengen masuk TV aja, itu aja. Tapi kemudian masuknya ke radio pertamanya. Tapi awal karir di dunia entertainment tuh dari radio, sebenarnya radio swasta di Jakarta dulu. Oke. Tapi ada untung ruginya nggak jadi penyiar radio itu? Iya, Kadang-kadang benar. dikirimin makanan gitu. Oh iya, dikirimin yang lain-lain juga. Om Charles, buku apa sih ini, Mas? Bukunya sebetulnya kelanjutan dari Apet buku lagi. 2 buku sebelumnya. Saya menekuni public speaking. Jadi ini buat Kang Sule, Alhamdulillah. Bang Son Oke, dulu, siap. Thank you. buat Thank you, Mas thank you, Helmi, thank you. satu lagi buat sahabat saya Andre Terima Taulani. kasih banyak Om Charles. Aduh, thank you. Saya Andre, Saya Taulani kami berdua dalam grup Stinky. Ini buku tentang apa? Tentang Om public Charles. speaking and business. Ini kan ada public speaking, ada belajar tentang ini. Teknik semuanya. berbicara. Teknik berbicara. Teknik di sini berbicara ya. ada. Tapi saya senang banget teman-teman seprofesi seperti Om Charles ini, Charles Bonar Sirait, bikin buku dan konsentrasi ke public speaking. Karena bangsa kita sebenarnya lemahnya di sini, komunikasi Iya, public iya. speaking. Iya. Bangsa kita kan terkenal sebagai bangsa kebatinan, Om. Jadi maksudnya apa? Kita kalau punya masalah, lu punya masalah lah Pergi sama ke teman. kebatinan. Biasanya diem kan? Iya. Diem ngomongnya sama orang lain, Orang betul nggak? lain. Orang lain ngomong sama Gosip. orang lain, sama Gosip. orang lain. Akhirnya nyampe juga sama tuh orang, ya nggak? Lu tuh ngomongin gue di belakang katanya. Iya kan kayak gitu kan? Nah itulah bangsa Ini Indonesia, penting bangsa berarti ya. kebatinan. Bang Sony Penting ngomong banget. Kan tadi ada ngomongin soal Sule di belakang. Ngomong aja terus terang. Oh tadi enggak, itu mah cuman sedikit itu. Oh iya. Batinan berarti itu. Nek, kita kangen ya dengan gaya dari host-host Bawain luar biasa kuis membawain zaman dulu kuis ya. Bolehlah sedikit lah ya. Ya. Boleh ya Boleh, Mas ya? boleh. Oke dong. Dari Mas Helmi dulu mungkin. Gimik, Tolong dulu gimik dong, dia lebih membuka Senior dulu dong, acara senior kuis. dulu. Gua Oke. ngelangkain Om Selmi, Oke. waduh ntar kualat Oke. gua. Sip. Tepuk tangan Om Selmi. Ya. Gaya khas masing-masing ya. Gitu ya? Oke, selamat Sama, pagi sama, para sama. pemirsa. Kita jumpa lagi dalam satu acara di mana kami akan selalu menantang Anda. Apakah Anda berani? Karena di sini kami berani, kita berani dalam kuis. Siapa berani? Kayaknya mesti dibikin lagi ya. Kayak Oh, lagi iya, dibikin iya. kan? Lagi dibikin kan? Sebentar lagi. Siap. Tapi bukan saya hostnya.
Ganti. Saya ya Mas. Belakang layar. Lu katanya sibuk. Om Sony. Yes. Pemirsa apa kabar? Selamat malam. Kembali bersama saya Sony Tulung di Family 100 dalam Survei Membuktikan. Wow. Cuman gitu doang. Enggak pakai itu yang sekarang. Ayo, Charles. Tirtinyi ini. Selamat sore pemirsa, senang sekali bisa bertemu dengan Anda kembali. Dan sore hari ini saya akan mengajak Anda untuk memutar roda yang akan membawa keberuntungan untuk Anda. Kalau berhenti di satu angka tertentu, Anda bisa mendapatkan ratusan juta rupiah. Atau mungkin ada sebuah roda keberuntungan yang akan membawa Anda mendapat sebuah grand prize, sebuah mobil. Inilah Roda Impian. Luar biasa ya. Masih bersama saya di Katakan Keles. Coba sekarang lu bawain berpacu dalam melodi. Yo, ini pesertanya 4 nih. Ya. Siap. Baik, di babak yang pertama ini kita akan masuk ke dalam babak Nusantara, di mana kita akan membacakan sebuah sinopsis lagu dan Anda akan menebak lagu tersebut. Di mana lagi? Kita akan mulai untuk lagu yang pertama, berpacu dalam melodi. Satu nada. Silakan. Apaan? Apaan? Gak ada petunjuk. Yang pilih kita. Petunjuknya mana? Lu pertanyaan dulu, setelah pertanyaan silakan berapa nada? Berapa nada? Oh ya, oke. Main pantesan lu gak dapat lu. Jangan ada ininya. Sinopsisnya kan Lalu, ada. nih ini juga nggak ada, langsung Pikir dong. Oke, roda ya, kehidupan dan roda itu akan berjalan dengan itu. Cinta itu hubungannya adalah pria dan wanita. Sehingga membuat cinta itu menjadi sebuah hidup yang sangat berwarna. Tapi ketika cinta itu sudah mencapai titik kejenuhan, terjadilah sebuah perpisahan. Sedap apa? Silakan. Berapa nada? Siapa yang nyanyi? Siapa yang Nggak, Nyanyi. Kami menebak berapa nada? nawar dulu? Net, Berapa nada? seperempat nada. Wah, nggak bisa dikalahin. Ada seperempat nada. Satu. Satu nada? Ya. Udah kasih Wah, dia dong. yang lain udah nggak bisa menawar. Nggak bisa. Nggak apa-apa. Berarti kita akan dengarkan. Cuma Silakan, Sule yang tahu. lagu Coba. apa? Ting. Pacar 5 langkah. Salah. Salah. Pacarku 5 langkah. Salah. Anda tidak mendengarkan kan? Tidak. Dengerin dong sinopsisnya lo. Oh iya. Coba diulang lagi. Diulang lagi. Oke. Satu nada. Soal kedua. Tadi udah. Oh ya, Jawaban yang benar apa? Jawabannya apa? Gagal nih, gagal. Jawabannya nih. ada. Jawabannya apa? Grupnya Orang juga sinopsisnya. Gue tahu lagunya itu. Silakan. Sakitnya tuh di sini. Betul. Ini baru. Aduh. Oke. Soal kedua. Iya. Nusantaranya di mana ini? Nggak ada. Nah, justru ini kata-kata memang menjebak. Oh, menjebak. Oh, jebak. Lu tukang tipu apa host? Pacaran sangat jauh memang tidak enak atau disebut long distance. Relationship. Untuk menyemangati pacarnya, dia hanya bisa mengeluarkan sebuah kata, mungkinkah? Ini promo. Silakan. Promo. Om Charles, Ya, seperempat lah. seperempat ada. Dipatahin dulu berarti notet tuh. Iya. Luar biasa. Oke, silakan Om Charles. Mungkinkah? Nggak mungkin. Ya udah. Silakan dilanjutkan. Lupa. Mungkinkah kita kan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. Betul. Gua yang nanya sendiri, gua yang nyanyi sendiri. Bilang banget ini gua nih. Waduh. Dari mana nih? Habis belanja nih. Lumayan. Dasar. Nah, gitu dianterin biar nggak digodain si Deden banyak tamu bisu. nih, ambilin minum dulu. Iya. Nih sini, Bapak. Mang, bawa apaan itu, Mang? Boba Ini biasalah Apaan? supaya menghangatkan badan saja ini. Oh, apaan itu? Ini adalah ramuan herbal yang sangat berkhasiat. Minuman hangat yang bikin badanmu ngorejat.
Udin Petot udara dingin pengen melotot. Badan pegel-pegel bisa langsung ngigel. Apa itu namanya, Man? Ini biasa bandrek. Ya bandrek. Oh, cap jahe, ora popo. Ini cuma 1000. Enak sama uping di lembu. Cobain aja. Siap-siap. Udah Ini nggak cobain. Saya ini ya. Oh iya enak. Apa itu? Enak. Asal nyobain begitu. Iya, cobain kan macam-macam. Kopi bener. Iya, enggak apa. Mana namanya apa? Tahu? Namanya apa sih ini? Cobain itu. Rasain Tahu dulu nggak apa tuh? bau-baunya. Senior dulu dong nyoba. Apa itu? Enak kan? Apa itu? Apa? Bandrek. Cap jahe, ora popo. Ini cuma 1000. Enak sama uping di lembu. Udah. Udah. Ini ikut acara dulu. Rasanya mirip bandrek. Cap jahe, ora popo. Ini cuma 1000. Enak sama uping di lembu. Udah. Ini gue suka acara ini. Buang-buang durasi dibayar. Habis gimana lagi? Oh, ini gara-gara bandrek. Cap jahe, ora popo. Ini cuma 1000. Enak sama uping di lembu. Yo bandrek. Oh, cap jahe, ora popo. Ini cuma 1000. Enak sama uping di lembu. Boleh di tes dulu belnya? Yes. Assalamualaikum. Grup A? Apa Oke. 6?